Gudan, kau ini bicara apa? Aku melihat dengan mata kepalaku sendiri. Aku melihat Paman Eji dengan wanita lain dengan mataku sendiri. Kau benar, Laksmi. Helaian rambut yang kau lihat kemarin itu sebenarnya milik wanita lain. Rambut yang mana? Rambut siapa? Dan Laksmi, apa kau sadar akan segalanya? Tidak, Kak Durga. Aku hanya menggodanya saja. Aku tidak tahu Eji akan melakukan hal seperti itu. Hentikan omong kosong ini. Gudan, aku yakin kau salah paham tentang ini. Nenek, aku juga berharap itu hanya kesalahpahaman. Tapi putramu ingin membawa menantu ketigamu ke dalam rumah ini, Nek. Durga, sekarang kau harusnya senang. Kau selalu ingin menyingkirkanku, kan? Paman Eji sendiri memenuhi mimpimu. Kau tidak pernah menganggapku sebagai ibu mertuamu. Sekarang kalian semua akan dapatkan ibu mertua baru, yaitu wanita lain. Cukup! Apa yang kau katakan itu tidak masuk akal. Eji tidak akan pernah dan tidak mungkin, Gudan. Aku juga berpikiran sama, Durga. Tapi saat aku melihatnya memeluk wanita itu, hidupku terguncang. Aku melakukan semua yang kubisa untuk membuatnya bahagia. Tapi apa? Apa kalian tahu? Dia tidak ke restoran selama 3 hari. Dan apa kau tahu? Kalau aku sudah mendapat telepon dari restoran. Karena dia tidak datang ke sana. Tunggu sebentar, Durga. Katakan padaku, di mana menurutmu Paman Eji sekarang? Kau harus mempercayaiku. Paman Eji bersama dengan wanita lain sekarang. Eji? Apa kau dengar apa yang kukatakan? Tolong beritahu mereka kalau kau sudah pergi menemui seorang wanita. Beritahu mereka kalau ada orang lain di dalam hidupmu yang ingin kau bawa ke rumah sebagai ibu mertua ketiga mereka semua. Bicaralah. Ibu, katakan padanya kalau aku tidak tertarik menjawab pertanyaan bodohnya. Aku akan ke kamar untuk tidur. Dan tolong minta dia untuk tidak ribut-ribut. Aku tidak tertarik. Aku ingin istirahat. Aku tidak membuat keributan. Sebentar. Kalian semua mengira kalau aku berbohong, kan? Ayo lakukan satu hal. Aku akan bawa semua orang ke tempat itu di mana aku melihat kau dengan wanita itu. Aku tidak tahu kenapa kau berbohong, tapi aku akan mengungkapkan kebenaran itu. Gudan, kenapa kau bawa kami ke tempat seperti ini? Tidak mungkin Aksat berjumpa wanita di tempat seperti ini. Lihat Paman saja tempatnya. Eje, maukah kau mengatakan kebenarannya sekarang atau kau harus berbohong? Bu, aku tidak mengerti apa yang dia bicarakan. Sama sekali tidak mengerti. Dan sebenarnya, mengapa kita bahkan ada di sini pada jam segini? Kita harus kembali. Kita datang ke sini untuk membuktikan karena aku ingin tahu kenapa kau harus berbohong kepadaku. Nenek, begitu aku membukanya, pintu di sana akan terbuka. Biar kutunjukkan.
Nenek lihat, Gudan tersayang nenek menunjukkan lagi kebodohannya. Haruskah kita pergi sekarang? Eje benar sekali. Kita seharusnya tidak datang ke sini. Ayo pergi. Tidak. Kalau kebenaran belum terungkap, maka tidak ada yang boleh pergi kemanapun. Kau harus mempercayaiku. Pintunya terbuka, Nek. Dan kalau menyalakan keran tidak terbuka, maka sesuatu yang lain pasti bisa melakukannya. Dan kalau tidak terbuka juga, aku akan dobrak pintunya. Gudan, apa kau benar-benar ingin melakukan ini? Iya, Gudan, dengarkan dulu. Nenek. Aku akan melakukannya, Tuan Jinda. Aku akan melakukannya karena aku ingin tahu apa yang membuatmu berbohong kepadaku. Dan tunggu sebentar. Bukankah kau selalu membantuku ketika aku membutuhkan bantuan? Ini dia. Ambil ini dan hancurkan pintunya. Kau tidak perlu takut, iya kan? Karena kau mengatakan yang sebenarnya. Apa benar? Ambillah. Baiklah, Gudan. Ambil tongkat itu dan buktikan bahwa kau mengatakan yang sebenarnya. Dan buktikan padanya bahwa dia yang sudah salah. Apa kau lihat, Nenek? Aku benar, kan? Ayolah, masuk ke dalam dan lihat kebenarannya sendiri. Aku tidak berbohong, Nenek. Ayo. Tapi tadi dia ada di sini. Sekarang kau akan mengatakan kalau wanita itu punya kekuatan untuk menghilang. Benar kan? Durga, dia tadi ada di sini. Hanya orang bodoh sepertimu lah yang bisa mencurigai pria baik-baik seperti EJ. Sudah kubilang, kalau kau itu cuma salah paham. Kenapa kau bisa berpikiran seperti itu tentang Aksat? Kak Laksmi, apa yang akan kita lakukan dengan ibu kita? Dia menyanyiakan 2 jam waktu kita. Aku setuju. Ibu selalu melakukan ini. Ayo, sudahlah. Kita pergi. Ayolah. Bukankah kau tahu? Aku mengatakan hal yang sebenarnya. Katakan. Separuh kebenaran lebih berbahaya daripada kebohongan. Mari kita pulang. Sudah larut malam.
tahu kau di sini untuk bertemu seorang wanita. Dan aku tidak akan berhenti sampai aku mengungkapkan kebenarannya. Di hadapan semua orang. Apa? Aku dan kami semua sudah lama tinggal bersamamu, EJ. Dan aku tahu kau tidak pernah memaafkan orang yang melakukan kesalahan. Tidak peduli apakah itu kesalahan besar ataupun kesalahan kecil. Tapi semuanya berubah setelah Gudan masuk ke dalam hidup kita. Kau mengabaikan kesalahannya bahkan jika itu kesalahan serius. Tapi tidak hari ini, EJ. Gudan harus dihukum atas apa yang dia lakukan hari ini. Dan jika sampai kau tidak melakukannya, kami akan mengira kau pilih kasih, EJ. Sebentar. Kalian bertiga tunggu di sini. Ulurkan tangan. Laksmi, dan ini untukmu. Dan ini untukmu. Pastikan kalian semua minum tablet ini. Ini tidak hanya akan membantu kalian tidur nyenyak, tapi juga akan membantu menghilangkan stres. Jadi jangan lupa untuk minum tablet ini setelah makan malam. Aku ingatkan sekali lagi, jangan sampai lupa untuk meminumnya. Ada lagi? Tapi EJ, Ya, satu lagi. Terlalu banyak koki akan bisa merusak kaldu. Ingat itu. Akan lebih baik jika kalian semua tidur dan tolong tinggalkan aku sendirian. Paman EJ, kau bisa membungkam menantumu, tapi aku tidak. Kau tahu, ketika aku duduk di kelas 8, aku memiliki tempat duduk yang tetap di kelas. Aku selalu duduk di bangku yang sama, karena aku bisa melihat papan tulis dengan jelas dari sana. Dan aku juga suka duduk di sana. Jadi tidak ada orang lain yang menempati kursiku. Tapi suatu hari aku menemukan seseorang duduk di tempatku di sana. Aku membuat keributan sehingga semua yang di kelas merasa terkejut dan kemudian guruku juga mengumumkan bahwa kursi itu adalah milikku. Aku juga mengambil kompas dan menulis catatan di kursi. Isinya adalah kursi ini milik Gudan dan tidak ada orang lain yang boleh duduk di sini. Setelah itu tidak ada yang berani duduk di sana. Pikirkan soal itu. Kalau aku bisa melakukan itu ketika aku di kelas 8, bayangkan apa yang bisa kulakukan sebagai ibu mertua. Kalau seseorang mencoba menggantikanku, maka aku harus mengeksposnya, benar kan? Aku tidak akan pernah mengampuni siapapun yang mencoba mengambil posisiku di dalam hidupmu. Gudan. Sebentar, dengarkan aku. Sekarang kau akan melihat apa yang mampu aku lakukan. Aku akan mengungkapkan kebenarannya dalam 24 jam ke depan. Itu adalah janjiku sekaligus tantangan. Kau akan membutuhkan tablet ini setelah itu. Simpanlah dengan aman. Aku hampir ketahuan karena Gudan kemarin. Tapi aku tidak membiarkan masalah ini lepas dari tanganku. Gudan,
bagaimana cara menangani Gudan. Aku tak bisa mengatakan padanya. Aku harus merahasiakan semua ini. Tapi bagaimana caranya? Sudah aku bilang jangan datang ke sini. Sebelum Anda yang melihatmu, ayo pergi. Ayo. Siapa yang menari pada jam segini? Siapa dia? Dengan siapa kau bicara, Paman EJ? Dan siapa yang akan kau larang datang ke sini? Kau mengatakan padaku kalau kau tidak pergi keluar untuk bertemu siapapun. Lalu kenapa kau terburu-buru kemari menemuiku dengan pakaian ini? Memangnya kau berpikir aku ini siapa? Kau masih akan mengatakan bahwa aku pembohong, bukan? Paman EJ sudah kukatakan bahwa aku akan mengungkapkan kebenaran dalam 24 jam ke depan. Sekarang beritahu kami yang sebenarnya. Siapa yang diam-diam kau temui di luar sana? Beritahu kami apa hubungannya denganmu. Beritahu kami, Tuan Jindal, siapa wanita itu? Demi dia kau bohongi kami. Aksan, kenapa kau diam saja? Siapa orang yang dimaksud oleh Gudan itu? Ada apa ini? Ayah biasanya tidak mendengarkan siapa-siapa. Tapi hari ini, waktu ibu menanyainya, ayah meninggalkan ruangan tanpa bicara sepatah kata pun. Sepertinya ibu sudah menyinggung perasaan ayah. Sidi, telapak tanganku akan terbakar. Tolong lepaskan aku, Sidi. Sidi, kau menyakitiku. Tolong tinggalkan aku. Sidi, apa yang kau lakukan? Ini sangat panas. Sidi, telapak tanganku akan terbakar, Sidi. Maafkan aku, Revati. Aku tidak bisa menyembunyikan rasa sakitku darimu. Aku mengirimkan video ini padamu agar kau menyadari bahwa cintaku tidak palsu. Tolong beritahu aku, apakah seorang pria yang disiksa oleh istrinya sendiri tidak punya hak untuk mencintai orang lain? Lihatlah dirimu sendiri. Kau akan tahu bagaimana Sidi yang membuatku trauma. Aku merindukanmu, Revati. Aku sungguh merindukanmu.
Kenapa kau menaruh bara itu di tanganku begitu lama? Ah! Apa kau sudah gila? Jangan mencoba melampiaskan amarahmu padaku. Simpan saja sendirian. Kau bertahan terakhir kali, tapi kali ini kau tidak akan bisa. Untuk menyelamatkan dirimu sendiri. Dan bahkan jika kau berhasil bertahan hidup, maka aku bersumpah tidak akan mengampuni saudaramu. Jadi, ikuti saja perintah suamimu yang tersayang. Lakukan yang kukatakan. Aku sangat khawatir, Nenek. Setelah mendengar pertanyaan dari Gudan, kita tidak tahu kemana EJ pergi, Nenek. Aku pergi untuk memberikan jawaban. Dari pertanyaan Gudan yang ingin dia ketahui. Gudan memang benar. Inilah wanita yang membuat aku berbohong kepada kalian semua. Aku berselingkuh dengan wanita ini. Aksan, beraninya kau bicara seperti itu. Istrimu masih di sini. Dia ada tepat di depanmu. Aku tidak percaya dengan omonganmu. Kau hanya ingin membuat Gudan cemburu. Kau berbohong kan? Tidak. Terserah apakah ibu percaya padaku atau tidak. Itu tak akan mengubah kebenaran. Gudan ingin mengetahui kebenaranku dengan keputusasaan. Dia berusaha untuk mengungkapkan kebenaran ini. Nenek. Jangan berdebat lagi dengannya. Kalau Paman EJ memutuskan untuk menghabiskan sisa hidupnya dengan wanita ini dan tidak denganku, maka aku sama sekali tidak keberatan. Aku mengalah. Apa kau senang dengan keputusanmu? Nenek, kita harus menghormati keputusan Paman EJ. Aku akan mencoba yang terbaik untuk memberikan Tuan Jindal setiap kebahagiaan yang pantas dia dapatkan. Meskipun begitu, kalau dia ingin bersama wanita lain, ya biar saja. Tidak masalah. Ayo menantu. Sambutlah ibu mertua baru kalian. Ambilkan nampan arti. Tidak perlu kau lakukan drama ini lagi, Gudan. Kau benar, Tuan Jindal. Drama ini sangat tidak diperlukan. Aku tahu kau berbohong lagi. Dengar, Nyonya, kau berakting sangat bagus. Tapi masalahnya, aku juga orang yang suka dengan akting.
Dan ketika seseorang berakting di depanku, aku bisa langsung tahu apakah mereka berakting atau memang sungguhan. Dan biar ku beritahu, kau melakukan pekerjaanmu dengan benar. Tapi sayang lawan mainmu ini, Tuan Jindal tidak bisa berbohong untuk menyelamatkan hidupnya. Oh ya, Gudan, lihat. Kenapa kau masih mencoba untuk mengelabuiku? Paman EJ, kita berdua tahu bahwa dia bukanlah wanita yang kau temui. Dan yang paling penting adalah aku melihatmu memandangnya. Saat kau memandangnya, ada cahaya di matamu. Bahkan cahaya itu tidak kalah dengan pakaian dan gigimu. Karena mereka tidak lebih berkilau. Karena kau sedang terburu-buru, kau tidak bisa menemukan yang serupa dengan itu. Apa maksudmu dia bukan orangnya? Aku tidak tahu berapa banyak uang yang dia tawarkan padamu untuk datang ke sini sepagi ini. Tapi aku tidak melihat sedikit pun kebenaran dalam tindakanmu. Kau dengarkan ibu sekali saja. Kau juga melihat dengan matamu sendiri kan bagaimana Sidi memperlakukan suaminya dengan buruk. Kau lihat apa yang dia lakukan pada Parv. Kau jangan terlalu kejam, Chutki. Bicaralah dengannya sekali saja. Dia itu sangat mencintaimu. Dengar, dia akan merasa lebih baik setelah kau bicara dengannya. Ibu, aku tidak akan menelponnya. Itu masalah pribadi mereka. Mereka bisa mengurusnya sendiri. Dengar, jika bukan karena cinta, setidaknya hubungi dia demi kemanusiaan. Ibu mohon, demi ibu. Revati. Kau itu sangat polos. Tapi kepolosanmu tidak sebanding dengan sifat licik dari ibumu. Keserakahan ibumu akan kalung emas. Pasti akan memaksamu untuk menghubungiku. Revati. Biarkan terus berderi. Kau tidak boleh menjawab panggilan ini, Parv. Kau tidak tahu betapa aku bekerja keras untuk panggilan ini. Berikan padaku. Sudah, hentikan kekonyolan ini. Dengarkan aku baik-baik. Kalau kau ingin Revati melawan Gudan, maka kau harus punya kesabaran. Dan kau harus menahan emosimu. Tapi... Tidak, Parv. Aku tidak ingin ada kesalahan pada rencana kali ini. Karena kau tahu betul kan? Dalam permainan ini, EJ dan Gudan adalah raja dan ratunya. Jadi peran apa yang akan dimainkan Revati di sini? Kartu asnya ada di tangan kita. Jadi kita harus menggunakan dengan tepat. Karena mereka sudah sangat mempermalukan kita berdua di depan orang lain. Sudah waktunya aku, Saraswati Jindal, berubah menjadi Saraswati Mahaswari dan membalas dendam. Dengar adikku, lakukan satu hal. Pergilah temui EJ dan ajukan pertanyaan padanya. Tapi apa yang aku tanyakan? Ada apa, Ibu? Ibu sibuk membersihkan air mata di wajah?
Tidak apa-apa. Aku punya sesuatu untuk ibu. Dan ibu juga sangat membutuhkan ini. Ini dia. 100 cara untuk menyenangkan suami. Mungkin ini berguna dalam menyelamatkan pernikahan kalian. Apa ibu tahu? Sekarang aku merasa hubungan ibu akan hancur seperti rumah kartu. Dan yang tersisa nantinya hanyalah joker. Dan itu sangat tidak bagus. Ibu pasti tidak ingin seperti itu kan? Jadi berhati-hatilah. Saraswati, aku sedang tidak bisa berpikir. Kumohon, tolong. Baiklah. Ibu, pasti ibu salah paham. Aku ada di pihak ibu. Sebenarnya, aku hanya mencoba membantu ibu. Ambil ini dan baca saja. Mungkin ini akan memberikan solusi. Ayo Bu, ambil saja. Bacalah. Apa kau sudah membaca buku ini? Maksudku, aku tidak tahu kenapa, tapi aku pikir buku ini tidak berguna bagiku. Ini percuma. Sudah sekitar 6 bulan, suamimu menjauhkan diri darimu. Dan kalau kau benar-benar sebaik itu, kenapa suamimu mengabaikanmu? Oh. Sepertinya aku sudah menyinggung ibu mertua termuda di India. Begini Bu, suamiku sangat sibuk dengan pekerjaannya sehingga dia tidak punya waktu untuk datang ke sini dan bertemu denganku. Tapi suamiku tidak seperti suami ibu. Dia tidak pernah berbohong dan diam-diam bertemu wanita lain. Aku rasa ibu pasti mengerti maksudku. Bagaimana aku tahu itu, Saraswati? Jangan menganggap Paman Eje itu terlalu serius. Dia berbohong kepada kita semua. Dia tidak berselingkuh. Ibu, aku... Wah, Gudan. Kau benar-benar luar biasa. Bahkan untuk waktu yang singkat, bahkan kenyataannya kau jadi mangsa kebohongan Vikram. Dan hari ini, ketika Eje sendiri yang mengaku tentang perselingkuhannya dengan wanita itu, bukannya mempercayai kata-katanya, kau malah menyebut wanita itu pembohong. Dan ibu... Cukup! Sebaiknya kau tetap diam, Sari. Karena sekarang aku tahu apa pendapatmu tentang Eje. Bagus sekali. Kau hebat, Kak Durga. Aku tidak pernah bisa membaca pikiranmu. Masih ada waktu, Gudan. Buka matamu dan lihat kebenarannya. Hubunganmu dengan Eje sedang terancam oleh seseorang. Ya? Bagaimanapun juga tidak ada gunanya membuatmu mengerti. Kau tidak akan bisa menjadi ibu mertua yang ideal atau istri yang baik. Durga, aku tidak tahu apakah aku seorang ibu dan istri yang ideal atau tidak. Tapi aku yakin tentang satu hal. Semua yang dikatakan Paman Eje di lantai bawah hanyalah kebohongan. Dia tidak berselingkuh. Dan apapun kebenarannya, kebenaran itu tidak akan lama bisa disembunyikan. Tuan Jindal, kita berdua tahu bahwa dia bukanlah wanita yang kau temui secara diam-diam di luar sana. Wow, AJ. Ternyata kau satu langkah di depanku ya. Omong kosong apa ini? Ah, omong kosong. Dulu aku pikir hanya aku yang dapat melakukan perselingkuhan, tapi kau melebihi aku. Kau selalu memperingatkan untuk menjauh dari Revati. Tapi aku rasa
Kau itu tidak pernah lebih baik dariku atas semua hal. Benar kan? Apa yang kukatakan? Hah? Di mana kakimu, EJ? Biarkan aku meminta berkahmu. EJ, bagaimana bisa kau melakukan ini? Kau berselingkuh dan tidak ada yang tahu. Kau perlu membagikan beberapa tips agar aku bisa melakukan itu juga. EJ, kenapa kau jadi marah seperti ini? Karena kau maupun aku tidak jauh berbeda. Oh, aku minta maaf. Kenapa kau menganggapnya sebagai penghinaan? Seharusnya aku tidak mengatakan itu. Kita berdua sangat berbeda, aku tahu itu. Itulah kenapa aku ingin belajar darimu. Meski istriku sedang koma, aku tidak bisa menyembunyikan perselingkuhanku dengan Revati. Dan lihat dirimu. Kau memiliki istri yang cantik, namun kau masih membutuhkan orang lain juga, kan? Luar biasa. Oke. Aku akan pergi. Aku minta maaf. Kau boleh menangani kedua perempuan. Kau sangat hebat. Kau berhak mendapatkan penghargaan karena telah tinggal bersama Paman Eiji selama bertahun-tahun. Entah apa yang terus ada di benaknya. Aku tidak mengerti. Dulu kau mencintainya, kan? Dia dituduh melakukan tuduhan palsu dan dikirim ke penjara. Dia tidak mengatakan sepatah kata pun untuk pembelaannya. Untungnya aku berhasil membawa Divya ke sana dan menyelamatkannya. Kalau tidak, dan sekarang dia membawa pulang seorang wanita dan mengatakan bahwa dia telah berselingkuh. Bukankah itu hal yang aneh? Tapi ada sesuatu yang membuatku tertarik padanya. Pasti pernah merasakan jatuh cinta dengan kualitas yang sama, kan? Aku tidak bisa paham. Aku sama sekali tidak bisa mengenalinya. Tolong bantu aku. Sebenarnya siapa wanita itu? Aku rasa aku harus mengungkap kebenarannya hari ini. Paman Eiji sedang dalam perjalanan untuk temui wanita itu.